Dayah, minta tolonglah rekod rekodkan dia open mini kalau Pina kada mau. Jangan diputus rekodnya. Kada kedengaran suara. Tadi sudah recordnya aku stop nih, tapi aku record lagi. Silakan Janis Pak, moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nisma Anjali. Di sini saya selaku moderator dari pemakaran kita Rusmini. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada Rusmini dipersilahkan untuk memutarkan videonya. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya dalam bentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah seminar pendidikan kimia saya dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andos Haji Muhammad Kusasi MPD dengan judul makalah Pengembangan modul berbasis problem-based learning berbantuan Google Classroom untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis materi larutan penyangga. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang mengutamakan peserta didik sebagai pusat belajarnya. Pembelajaran hendaknya mengarah pada peningkatan aktivitas peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan, selama pembelajaran daring di SMA Negeri 9 Banjarmasin, peserta didik kebanyakan tidak memiliki pegangan buku pelajaran kimia. Mereka kebanyakan hanya mengandalkan internet sebagai sumber belajarnya. Hanya beberapa peserta didik saja yang punya kesadaran untuk mempunyai buku pegangan sebagai referensi belajarnya. Hal ini menghambat peserta didik untuk belajar secara mandiri. Oleh sebab itu, guru perlu mengembangkan komponen perangkat pembelajaran. Salah satunya yaitu mengembangkan sumber belajar berupa modul. Pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 menekankan keaktifan peserta didik. Keaktifan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Salah satunya dengan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam mengikuti pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menawarkan solusi yaitu dengan mengembangkan modul berbasis problem-based learning berbantuan Google Classroom untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik materi larutan penyangga. Dengan adanya modul ini, peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara mengembangkan modul berbasis problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi larutan penyangga. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui modul berbasis problem-based learning berbantuan Google Classroom pada materi larutan penyangga. Tujuan penulisan, yang pertama, untuk mengetahui cara mengembangkan modul berbasis problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada materi larutan penyangga. Yang kedua, untuk mengetahui cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui modul berbasis problem-based learning berbantuan Google Classroom pada materi larutan penyangga. Manfaat yang pertama, untuk penulis, makalah ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan judul skripsi selanjutnya. Yang kedua, untuk membaca, makalah ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan sumber belajar berbasis model pembelajaran tertentu. Nah, yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengembangan. Pengembangan merupakan salah satu riset yang tujuannya menghasilkan produk, metode, alat, maupun gagasan yang dapat memudahkan manusia.
Salah satu model pengembangan yang sering digunakan adalah model 4D yang dikenalkan oleh Tia Gerajan pada 1974. Model tersebut meliputi define, design, develop, dan disseminate. Yang kedua ada keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kegiatan memberikan pendapat, menilai, mengamati, dan mengkomunikasikan. Berpikir kritis juga dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran aktif untuk menyetujui atau tidak setuju dengan informasi, menilai untuk menentukan kebenaran, dan mengubah informasi yang salah untuk menciptakan ide-ide baru. Ketiga ada modul belajar. Modul adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu agar peserta didik mampu menguasai kompetensi yang diajarkan. Modul dalam pembelajaran kimia digunakan sebagai suplemen sumber belajar bagi peserta didik dalam mempelajari materi. Yang keempat ada problem-based learning. Menurut Sanjaya, problem-based learning merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pemecahan masalah yang dihadapi secara ilmiah. Nah, tahapannya menurut Rusmono 2012 ada 5. Yang pertama, mengorganisasikan peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, yang kelima ada Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu platform belajar daring atau online pada smartphone maupun personal computer atau PC dengan koneksi internet. Google Classroom sebagai sarana kegiatan belajar antara guru dengan peserta didik tanpa tatap muka langsung sehingga lebih efektif serta dapat menghemat waktu dan tempat. Selain itu, Google Classroom disediakan gratis dan tidak pernah digunakan sebagai konten berbayar. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, ada hubungan pengembangan modul berbasis problem-based learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Rancangan penelitian yang menggunakan model 4D yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan, dan tahap penyebaran. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tahap development atau pengembangan saja. Nah, yang pertama, ada tahap pendefinisian. Nah, pada tahap ini dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan. Kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan isi dan urutan materi pembelajaran. Yang keempat, memilih dan menentukan media. Yang kedua, ada tahap perancangan. Tahap ini diawali dengan perancangan cover dan dilanjutkan dengan penyusunan komponen modul yang terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Nah, yang ketiga ada tahap pengembangan atau development. Menurut Tia Gerajan 1974, membagi tahap pengembangan dalam 2 kegiatan, yaitu expert appraisal dan developmental testing. Nah, expert appraisal merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Sedangkan developmental testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada sintak pembelajaran, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, tiap indikator pencapaian kompetensi dapat terhubung dan termasuk dalam indikator keterampilan berpikir kritis yang didapatkan dari proses pembelajaran dengan model PBL yang dijabarkan dalam orientasi pembelajaran dan penugasan terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya ada efektivitas penggunaan modul berbasis problem-based learning berbantuan Google Classroom dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Media dan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan PBL sebagai basis pengembangan terbukti efektif dalam meningkatkan prestasi belajar. Media atau bahan pembelajaran berbasis PBL yang dikembangkan memiliki hasil efektif untuk meningkatkan motivasi dan berpikir kritis mahasiswa serta menumbuh kembangkan atmosfer kebebasan intelektual. Modul yang dikembangkan dengan berbasis PBL memberikan hasil berupa peningkatan keterampilan mahasiswa, literasi mahasiswa, kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, dan sikap peduli lingkungan, efektif meningkatkan aspek belajar kognitif dan efektif, serta kompetensi mahasiswa. Nah, Darmawan 2019 menyatakan bahwa uji coba dilakukan terhadap 29 peserta didik. Didapatkan hasil yaitu setelah menggunakan media e-learning berupa Google Classroom, mendapatkan nilai rata-rata sebesar 85,5 dari KKM-nya 75. Dibandingkan dengan sebelum menggunakan media e-learning Google Classroom, hanya mendapatkan nilai rata-rata
kelas sebesar 72,9, sehingga mengalami peningkatan sebesar 12,6. Hal itu membuktikan penggunaan Google Classroom sangat efektif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, efektivitas modul diperoleh dari hasil belajar mahasiswa, yaitu dengan membandingkan nilai pretest dan posttest dari mahasiswa. Hasil uji coba untuk meningkatkan tingkat efektivitas modul diperoleh NGEN sebesar 0,9 atau berkategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas yang menggunakan modul kimia berbasis problem-based learning memiliki prestasi belajar lebih baik dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan modul. Selanjutnya untuk penutup, yang pertama ada kesimpulan, modul pembelajaran berbasis problem-based learning dikembangkan dengan menggunakan model 4D yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan, dan tahap penyebaran. Akan tetapi, penelitian ini hanya dibatasi pada tahap development atau pengembangan saja. Modul pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan Google Classroom diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, untuk saran diharapkan agar makalah ini dapat berlanjut untuk bahan pertimbangan melanjutkan skripsi. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah kita, Rusmini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada penelaah Siti Awalia Rahma untuk memberikan pertanyaan kepada pemakalah kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemakalah. Jadi berdasarkan hasil penelaahan saya terhadap makalah yang tadi dipresentasikan oleh pemakalah, muncul 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa pemakalah menggunakan model problem-based learning (PBL) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Padahal kan ada inquiry, bisa juga kan inquiry, kemudian problem solve juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kenapa alasannya lebih memilih problem-based learning ini? Apa keunggulannya? Ya, sekian saya kembalikan ke moderator. Moderator. Mohon maaf. Baik, selanjutnya kepada pemakalah, apakah langsung mau menjawab? Bisa. Ya, baik, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan terima kasih kepada penelaah. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya, mengapa saya menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, yang pertama, kenapa saya menggunakan model problem-based learning? Yang pertama adalah dalam keunggulan atau kelebihan dari model problem-based learning, salah satunya itu adalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, didukung oleh penelitian dari Sahari ya dan kawan-kawan, saya lupa 2017 itu saya ingat tahunnya, menyatakan bahwa model PBL ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual di dalam pembelajaran. Nah, menurut jurnal yang saya baca itu. Terus kalau kita lihat dari sintak dari model pembelajaran problem-based learning, tadi kan ada 5, itu sangat sangat mendukung untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Misalnya, saya ambil dari indikator berpikir kritis menurut Ennis tahun 1993. Ennis 1993 bahwa salah satu indikatornya itu adalah semacam menetap kayak
menentukan masalah gitu. Ada di sana. Jadi untuk sesuai dengan sintak pada PBL itu yang pertama kan mengorganisasikan peserta didik kepada masalah. Nah, dan juga model PBL ini ciri khasnya adalah masalah yang diangkat itu adalah masalah nyata. Seperti itu. Sehingga dalam sintak-sintaknya itu juga ada yang kayak mencari proses pemecahan masalah yang pada sintak ketiga misalnya dilakukan eksperimen untuk memecahkan masalah yang kita dapatkan pada sintak pertama. Pada sintak kedua, kita mencari sumber-sumber. Setelah itu, sintak ketiga itu kita melakukan, bisa melalui eksperimen, bisa melalui membaca, dan lain-lain gitu, untuk memecahkan masalah yang ada di yang pertama. Nah, misalnya, kalau saya kan ngambil penyangga. Nah, jadi misalnya tuh saya bikin masalah, misalnya ada ikan yang dia itu hidup di sungai yang tercemar, misalnya tercemar oleh asam atau basa gitu, tapi dia tidak mati. Nah, kenapa jadi dia tidak mati? Itu kan jadi sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Nah, pemecahan masalah itu bisa dengan menggunakan praktikum larutan penyangga, seperti itu. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Bagaimana penelaah Siti Awalia Rahma? Apakah Ya, jawabannya bisa diterima? Ya, terima kasih atas pemaparannya. Boleh tanya lagi? Boleh. Boleh, silakan. Tadi kan ini apa tadi modulnya itu berbantuan Google Classroom. Nah, kenapa menggunakan aplikasi? Kenapa menggunakan Google Classroom? Kenapa tidak menggunakan aplikasi atau bisa lewat yang lain gitu? Kenapa Google Classroom? Ya. Langsung jawablah. Nah, baik, terima kasih kepada penelaah atas pertanyaannya. Nah, kenapa saya menggunakan Google Classroom? Sebenarnya penggunaan Google Classroom itu kan pada tahap uji coba untuk menguji efektivitas modul itu, apakah efektif atau tidak untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, kenapa saya menggunakan media Google Classroom? Alasan yang pertama, mungkin karena sekarang kita pada masa pandemi dan mungkin tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung. Nah, kenapa memilih media Google Classroom, tidak menggunakan Zoom atau Google Meet dan lain-lain? Karena Google Classroom itu lebih fleksibel dan tidak terbatas pada waktu. Jadi, pembelajaran itu secara asinkronus atau kayak tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau kita menggunakan Zoom atau Google Meet, maka kita terbatas pada waktu, pada satu waktu tertentu gitu. Jadi, saya menggunakan Google Classroom dengan alasan supaya waktunya itu lebih fleksibel dan lebih memudahkan siswa dalam belajar. Nah, nanti untuk efektivitas itu kan saya kasih pretest dulu sebelum saya kasih modulnya untuk mengetahui nilai efektivitas itu, sehingga setelah saya kasih pretest, saya kasih modul. Nah, setelah mereka belajar menggunakan modul itu, saya kasih lagi post-test. Nah, dari post-test itu kan pretest dan post-test bisa kita hitung nilai n-gain, sehingga didapatkan efektivitas itu dari nilai n-gain. Dan Google Classroom tadi sebagai media pembelajarannya di masa pandemi, seperti itu. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Bagaimana penelaah Siti Awalia Rahma? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemakalah atas pemaparannya. Sudah saya pahami. Baik, terima kasih penelaah kita Siti Awalia Rahma. Selanjutnya kepada teman-teman kita yang lain, apakah ada ingin menanggapi atau memberi pertanyaan terkait pemakalah tadi? Izin masuk moderator. Ya, silahkan Rahmia. Ingin bertanya kepada pemakalah, tadi kan media yang digunakan itu Google Classroom. Nah, dalam PBL itu kan biasanya ada tuh mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau diskusi. Nah, apakah itu nantinya di forum Google Classroom atau bagaimana?
kalau misalkan hanya ada beberapa siswanya yang menyajikan itu tuh, apakah hanya ada siswa-siswa tertentu saja yang mendominasi atau ibaratnya biasanya kan ada siswa yang superior di mana kemampuannya itu kayak lebih gitu. Jadi misalkan menyajikan atau mempresentasikannya di Google Classroom pastinya tuh didominasi oleh siswa-siswa yang yang superior tadi. Nah, misalkan seperti itu bagaimana membantu siswa yang lainnya yang mungkin sifatnya yang introvert atau seperti apa? Atau gini, mempresentasikannya tuh cuma beberapa orang saja atau gimana? Itu yang dapat saya sampaikan, tanyakan kepada pemakalah. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Rahmia. Silahkan kepada pemakalah, Rusmini. Baik, terima kasih kepada Rahmia atas pertanyaannya. Nah, jadi rencananya saya itu bikin kelompok-kelompok kecil untuk mereka tuh menyelesaikan masalah itu. Nah, dari kelompok-kelompok kecil itu, saya suruh bikin video mereka presentasi. Kayak biasanya kita bisa direkod lewat Zoom ataupun Screen-O-Matic ya. Nah, dari media itu nanti mereka upload masing-masing kelompok per kelompok itu di Google Classroom itu. Jadi semua siswa dapat bagian dan tidak ada siswa yang superior ya. Jadi mendapatkan bagiannya masing-masing, saling bekerja sama dalam menyelesaikan proyek itu. Seperti itu rencana saya. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Bagaimana Rahmia? Ya, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih. Para teman-teman lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya kembali? Kalau tidak ada, saya akhiri. Bagaimana? Ya, sebelum saya akhiri, saya persilakan kepada pemakalah. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada penelah Siti Awalia Rahma, kepada moderator Rispa Anjaini, dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam seminar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih kepada pemakalah kita hari ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai di sini saya tutup seminar hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.